kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Nah, lebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena puji Tuhan kita boleh berkumpul di ruangan aula ini dalam rangka mengikuti workshop IHT. Jadi hari ini kita bersyukur kita sudah masuk di hari kedua. Bapak Ibu, pada hari kedua ini kita akan mengikuti sesi sinkronus. Itu ada 2 materi nanti yang akan kita terima dari 2 Bapak narasumber ya. Sesi yang pertama nanti kita akan menerima materi dari Bapak Krisnadi MP, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Kemudian sesi yang kedua nanti akan dibawakan oleh Bapak Jasper Seketang SPD MSI. Bapak itu nanti akan membawa kita kepada materi kerangka kurikulum. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang pertama nanti, nah mungkin tadi Bapak Ibu nggak suka olahraga ya, nggak suka olahraga karena kesibukan kita di rumah. Jadi pagi ini mari kita sebentar ya sejenak untuk mengikuti exbriefing. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Untuk sejenak kami undang untuk berdiri, kita menggerakkan badan dulu sebentar biar nanti kita mengikuti kegiatan kita hari ini boleh lebih semangat lagi. Oke Bapak Ibu. Nah, kegiatan speaking kita pagi ini menggerakkan badan ataupun memegang tubuh kita. Nah, misalkan musiknya belum siap dibuat nanti ya Bu ya. Nah, misalkan saya nanti pegang kuping, nah Bapak Ibu juga harus pegang kuping. Saya suruh pegang kepala, Bapak Ibu juga harus pegang kepala. Artinya itu harus memperhatikan saya dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, baik. Oke, baik ya, Bapak Ibu, kita mulai sekarang. Silakan Bapak Ibu mulai sekarang, kita pegang kepala. Pegang kepala. Oke, ada satu ibu kita yang belum konsentrasi ya. Oke, baik yang kedua, mari kita sama-sama pegang hidung. Ya. Sekarang mari kita pegang mata. Oke, silakan diturunkan tangannya. Sekarang mari kita pegang pinggang. Oh, sambil pegang pinggang mari kita goyang-goyangkan badan kita Bapak Ibu supaya kita relax. Kita jadi tidak bisa yang Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu kami persilahkan duduk kembali. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang pertama, kepada kepala sekolah kami persilahkan untuk memberikan kepada kita bimbingan arahan untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Kepada kepala sekolah kami persilahkan
Ya, baik Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera, Juan Takarina. Di saat seperti ini Bapak Ibu, tadi mungkin ice breakingnya belum begitu semangat karena mungkin faktor musik tak ada, mungkin itu satu. Yang kedua, faktor karena masih hari kedua. Kalau bisa hari ketiga lebih semangat lagi, kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan kalau bisa yang membawakan ice breakingnya juga barangkali diganti orangnya, kira-kira begitu. Diganti dalam arti kalau bisa dari peserta dipilih, biar nanti malam mereka bisa bisa mencari ice breaking yang bisa cepat memacu semangat dan energi positif sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini lebih cepat. Nah, himbauan Bapak Ibu, pertama tadi saya sudah ingatkan masalah waktu. Jadi memang masalah waktu ini karena begitu pelik, saya mohon dengan sangat kepada kita masalah waktu, tolong kita bisa bekerja sama dengan baik dan saling mengingatkan bahwasanya pelaksanaan IHT kita tepat dimulai pukul 8. Berarti lebih kurang 15 menit Bapak Ibu harus persiapan laptop, persiapan catatan atau buku atau terkait dengan tugas-tugas yang belum selesai. Mungkin kemarin karena belum ada tugas masih enjoy, tapi kalau nanti sudah ada tugas mungkin waktu-waktu sudah tersita lebih banyak, kira-kira begitu. Jadi mohon perhatiannya. Yang kedua Bapak Ibu, kegiatan kita ini ada yang sifatnya kita tatap muka atau luring, ada yang dari Zoom, via Zoom masuk, yaitu daring Bapak Ibu. Jadi saya pikir semangat kita harus tetap sama. Nah, kenapa kesepakatan itu kita buat semalam? Agar tugas-tugas dan paling inti nanti yang menjadi program ini bisa kita desain, bisa kita buat secara bersama-sama. Yang berikutnya Bapak Ibu, output daripada IHT ke depan ini adalah kita di Satuan Pendidikan khususnya SMK Negeri 1 PGGS harus bisa memunculkan kurikulum Satuan Pendidikan Pusat Keunggulan. Jadi Bapak Ibu ada beberapa kriteria tentang Merdeka Belajar akan selama lebih kurang 10 hari akan disampaikan oleh pemateri. Nah, itulah bahan dan acuan kita. Terkait dengan yang lain-lain nanti yang mungkin barangkali kita tidak temukan, Balai Besar akan membantu kita. Jadi Bapak Ibu mohon dijaga semangat kita bersama. Yang terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, dalam suasana pandemi COVID ini Bapak Ibu, tolong kita tetap menjaga protokol kesehatan. Artinya apalagi saya lihat trennya kok di daerah-daerah ini, di Jawa sudah mulai melandai, tapi di daerah mulai mengganas, kira-kira begitu. Termasuk di Kabupaten Papua Barat, saya lihat berkembang tiap hari. Jadi mohon kerjasama kita Bapak Ibu dan tetap menjaga imun, ya, tetap menjaga imun agar tetap kita kuat, tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Kalaupun nanti banyak tugas, kerjakan. Kalau semalam pretest banyak yang stres, nggak apa-apa sebenarnya, nilai pretest rendah, kira-kira begitu. Ketimbang nanti post testnya nilainya jadi terbalik, berarti Bapak Ibu lebih pintar sebelum mengikuti kegiatan ini dibanding sesudah. Ini juga menjadi berarti ada sesuatu yang salah, ada something wrong di dalam kegiatan kita ini. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saya mohon kita semangat, kita apresiasi. Ini dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Kenapa? Karena kita yang menggunakan kurikulum ini nanti, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang melaksanakan. PKS kurikulum yang mengevaluasi bersama dengan pengawas. Eksekutornya adalah kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi ini adalah sistem yang akan kita gerakkan, akan kita laksanakan. Mohon dengan sangat kita yang perlu melakukan inisiasi bagaimana agar kurikulum kita bisa eksis ke depan. Jadi barangkali ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Saya juga mohon pamit, mungkin barangkali tidak bisa ikut baik dari Zoom maupun tatap muka, karena saya jam 9
Jam 10 juga mulai pelaksanaan BIMTEK SMKPK Bapak Ibu selama 3 hari. 2 jam juga Bapak Ibu sama kita, mungkin ruangan kita saja yang berbeda, materi kita yang berbeda, tapi intinya kita tetap sama Bapak Ibu. Jadi kalaupun kami keluar masuk mengikuti kegiatan ini secara khusus kepada Pak Kris, barangkali sudah bergabung Pak Kris atau Kepala Balai nanti, mohon Bapak Jes nanti bisa menyampaikan, karena memang kalau bisa nanti kami gabung 2 laptop nggak apa-apa, tapi saya kira karena hari ini masih pembukaan kami harus stay untuk mengikuti kegiatan termasuk. Jadi barangkali ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu kepada kita semua, mohon kerjasama kita yang baik, lebih kurang sampai pukul 11 Pak ya hari ini, pukul 11 sampai hari ini ya. Nanti kita sepakati, nanti kita lihat schedule. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sebelum pulang, schedule yang ada untuk besok kita sepakati dulu. Kira-kira begitu. Jadi agar jangan nanti jadi terlalu terbebani Bapak Ibu, kira-kira begitu. Jadi barangkali ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, dan mohon tadi ada di WA disampaikan Pak JS bawa laptop dan headset, kira-kira begitu. Ya, jadi bagi yang belum punya laptop besok diusahakan dulu, kalaupun harus pinjam. Kalau nanti contohnya mau beli laptop nggak ada uang, kita kerjasama Bapak Ibu, ya. Karena semalam baru 3, kalau sudah ada 5, 6 gampang, ya. Artinya kerjasama kita bisa untuk membeli laptop secara kredit ya, kredit lah namanya itu, kira-kira begitu. Nah barangkali ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, utamakan bagaimana suasana ini bisa seceria mungkin. Terima kasih, Yasate, Gonjo Manta Karina. Saya kembalikan ke protokol. Baik Bapak Ibu, karena Pak Sunardi, Pak Krisnadi pada kesempatan ini belum bisa bergabung dengan kita, jadi kita masuk ke sesi dari Pak J. Seketang, yaitu tentang kerangka kurikulum. Jadi mari kita ikuti sesi ini dengan baik, mudah-mudahan nanti sesi ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya guru-guru yang ada di SMK PGKS ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak JS. Baik, terima kasih kepada Bu WT. Mudah-mudahan bisa mendengar yang terutama yang di ruang Zoom. Yang di ruang Zoom ini yang dari Sidikalang. Kita tes suara dulu dari Sidikalang, Bu FP. Apakah mendengar? Kedengaran Pak, siap. Kedengaran Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke Pak. Izin Pak Trupang. Izin Pak Trupang. Atau IDTS. Ya Pak, siap Pak. Oke, terima kasih. Siap Pak. Siap Pak. Mohon yang di ruang Zoom menonaktifkan mikrofonnya. Oke, sudah muncul Pak Tupang. Terima kasih kepada kita semua. Sebelum ke sesi Pak Krisnadi dari Cianjur, kami mengisi materi. Ini aturannya materi kedua tentang kerangka kurikulum. Bapak Ibu, mungkin sudah nampak di monitor ya, di layar. Untuk kerangka kurikulum ada 2 hari, hari pertama dan hari kedua. Jadi materi kita hari ini kurang lebih sesuai dengan schedule adalah kurang lebih 1 jam.
Yang pertama nanti itu tentang kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, hubungan kerangka kurikulum dengan pelajar Pancasila. Sebelum ke materi Bapak Ibu, nanti ini materi di asinkronus sudah disiapkan. Jadi nanti bisa Bapak Ibu membuka kembali. Kebetulan ini file ini sudah saya share tadi malam, dan yang saya share adalah hasil share pengajar pada saat kami Buntek. Jadi ini sumbernya adalah semua dari pengajar pada saat Buntek atau pengajar pada saat PSD. Kembali kami ulang Bapak Ibu. Biasanya di hari kedua ini nanti kurang lebih kalau membuka classroom nanti sesuai dengan yang pernah kami laksanakan mungkin waktunya tidak cukup 3 jam nanti asinkronus. Waktunya tidak cukup 3 jam. Ini hanya materi yang saya buat ini 3. Ini sudah semua di Google nanti. Di Google Classroom begitu Bapak Ibu membuka Google Classroom nanti linknya akan dibagikan. Mungkin di situ ada hari ini untuk asinkronus hari ini, kalau tidak salah ada 6 yang perlu diselesaikan. Dan dari awal dengan ke langkah kedua, tentunya langkah kedua tidak bisa kita lalui kalau langkah awal nanti tidak dikerjakan. Itu tentang model nanti asinkronus. Untuk kelompok Bapak Ibu, nanti kan ada berkelompok. Kami mohon mungkin nanti akan kita bagi saja kelompoknya atau kita sepakati. Kelompoknya siapa dan berapa kelompok. Kalau dengan data yang sudah mengikuti pretest itu hanya kurang lebih mungkin 17 orang. Yang masih 17 orang yang kalau tidak salah yang sudah kami share melalui grup. Jadi nanti kita bagi kelompoknya. Mungkin khusus produktif nanti mungkin produktif. Misalnya yang di kelas 10, yang di sini mungkin Pak KS, Ibu FA, Pak IT, yang di ruang Zoom Bu PS, Ibu MP, Pak JR. Itu mungkin nanti satu grup. Baru kita grup ke yang lainnya mulai dari agama mungkin nanti bisa satu grup. Agama, Ibu FJ, Ibu LB, Ibu MP. Untuk mapel yang lain misalnya nanti yang IPA, yang IPAS, bisa nanti Ibu Weni, Ibu Egi, Ibu Berem gabung ke IPAS. Kemudian PKN, ya grup PKN mungkin atau yang lain bisa gabung Ibu LM, Ibu siapa lagi ya? Berarti yang paling banyak adalah produktif Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin di produktif bisa 2 kelompok. Oke, itu sekedar teknis Bapak Ibu. Intinya yang disampaikan kepala sekolah tadi adalah semua tujuannya untuk pengembangan sekolah. Yang terakhir, kita ini rekaman selalu direkam. Mungkin kameranya hanya sekilas nampak karena kamera kita kamera sederhana Bapak Ibu. Kamera dari depan ini, kalau mungkin yang itu mungkin nampak apa yang dia sampaikan di monitor. Itu untuk teknis Bapak Ibu. Mungkin sebelum ke materi ada diskusi Bapak Ibu. Kita perlu diskusikan, kita kesepakatan kita. Tadi sudah disampaikan kepala sekolah, kita masuk jam 8 tepat. Kebetulan saya tadi sampai sini jam 7.10. Jadi mulai besok Bapak Ibu kita masuk on time jam 8 sudah mulai. Karena materi ini banyak. Padahal waktu untuk sinkronus hanya singkat. Tatap muka seperti ini kurang lebih hanya paling maksimal 3 jam Bapak Ibu. Ada kira-kira Bapak yang perlu kita diskusikan?
Udah oke Bapak Ibu ya, silakan Bu Egi. Baik Bu, nanti bisa juga pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah pernah ikut BIMTEK ya. Yang pertama di kelompok dulu itu adalah asinkronus, itu belum dipandu Bu. Udah? Misalnya hari ini ada kelompok, besok dipresentasikan baru dibantu oleh pendamping yang sudah ikut pernah BIMTEK. Seperti itu teknisnya. Jadi nanti tetap ada presentasi. Jadi Bapak Ibu mempresentasikan apa yang Bapak Ibu kelompokkan, kita tampilkan. Nanti pada saat menampilkan harus connect ke Zoom, baru screen layarnya. Begitu. Berarti ini teknik kita ini fungsinya banyak sekali. Bukan hanya menerima materi, tapi juga bagaimana menggunakan ini melalui perangkat yang kita pegang masing-masing. Jadi hasil kelompok nanti dipresentasikan biar dapat semua melalui Zoom. Kalau memang kayak pada saat BIMTEK kan programnya kan LMS, itu semua ada di LMS. Cuman pada saat IHT LMS kita kan belum ada, terpaksa kita siasati menggunakan Classroom. Jadi nanti metode asinkronus adalah mungkin di Classroom. Nanti akan kita share Classroom-nya sama dengan Classroom siswa. Semua nanti bahan materi yang disiapkan di situ adalah baik itu materi maupun langkah-langkah pengerjaan asinkronus nanti akan disiapkan oleh Bapak Ibu yang sudah pernah BIMTEK PSB. Untuk hari ini saya ulang kembali, asinkronus hari ini nanti begitu kita selesai dari sini akan saya bagikan linknya, link Google Form asinkronusnya. Mulai besok kita asinkronusnya di Google Classroom. Tadi untuk Bapak Ibu yang sudah ikut BIMTEK sudah saya kirim undangan sebagai pendamping ya Bapak Ibu, bukan guru. Kami bukan guru, bukan menggurui, tapi kita sama-sama berbagi. Semua sudah di-share, mulai dari Mapel, Pak Prasman sudah saya undang. Semua tidak sampai 12 orang mungkin. Semua sudah gabung sebagai pendamping di Classroom. Itu teknisnya. Ada lagi Bapak Ibu nanti kira-kira tentang teknis ini? Oke, cukup. Baik Bapak Ibu, kita ke materi pertama. Kebetulan Pak Krisnadi belum ada join. Yang jadi Bapak Ibu, kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Unggulan. Ini mungkin nggak perlu saya baca semua, hanya sepintas. Nanti lebih mendetail bisa kita baca bersama-sama. Ini materi ini adalah kami peroleh pada saat ikut BIMTEK. Yang Bapak Ibu yang ikut BIMTEK pasti materinya mungkin sama semua. Untuk kurikulum Bapak Ibu, kita sudah tahu di setiap lembaga pendidikan, baik itu formal maupun non formal, pasti ada kurikulumnya. Itulah sebagai dasar atau bahasa lainnya di sini yang paling fundamental atau sebagai dasar proses pembelajaran di sekolah itu. Itu tentang kurikulum. Kurikulum yang diharapkan nanti pada saat di SMK vokasi atau SMK Pusat Unggulan itu adalah bersifat dinamis atau tidak
baku, arti dinamis atau bergerak. Mungkin kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kurikulum 2013 misalnya Bapak Ibu. Di kurikulum 2013 mungkin yang dituntut adalah pencapaian KIKD. KIKD dengan tidak memperhatikan lingkungan belajar sekolah atau tidak memperhatikan kemampuan peserta didik, atau memperhatikan bagaimana sebenarnya mulai dari sarkas sekolah, SDM-nya, dan lain sebagainya. Untuk kurikulum di SMK PK ini, kita dikasih kebebasan nanti Bapak Ibu memiliki keluasan dan merancang kurikulum operasi sekolah dan modul ajar untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Walaupun nanti ada dasar yang disampaikan oleh pemerintah. Ada dasarnya, ada standarnya, standar yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi nanti kita kembangkan kurikulum itu. Baik mulai dari modulnya dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu tentang dasar-dasar kurikulum. Mungkin timbul pertanyaan Bapak Ibu, mengapa perlu dilaksanakan kurikulum sekolah penggerak atau SMK pusat unggulan? Mungkin di sini ada 4 jawabannya. Yang pertama adalah terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Semua mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kurikulum ini, baik dia pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Itu di SMK pusat unggulan. Yang kedua, dapat memperkuat integrasi antar komponen dalam kerangka kurikulum. Yang ketiga, dapat menerjemahkan standar nasional pendidikan yang terkait dengan kurikulum. Inilah nanti yang disampaikan oleh pemerintah Bapak Ibu. Ada standar nasional pendidikan yang disampaikan oleh pemerintah, terus kita sebagai pelaksana kurikulum menyusun kembali kurikulum itu, atau bahasa lain adalah KOS, kurikulum operasi sekolah. Ini nanti yang mengembangkan adalah semua elemen, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya orang tua, bukan hanya guru, tapi semua elemen yang mendukung ikut melaksanakan penuntasan penyusunan kurikulum ini. Kurikulum sekolah penggerak SMK pusat unggulan ini secara peraturannya sudah dikaji oleh beberapa ahli baik dia ahli materi, ahli pendidikan, pakar psikologi perkembangan, organisasi profesi, praktisi di masing-masing bidang. Kemudian Bapak Ibu, nanti pada saat kita penyusunan KOS tadi kurikulum operasional sekolah di SMK pusat unggulan, secara logistik, secara bahan, ada materi, ada proses yang perlu kita ikuti untuk mencapai kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah, yang dikembangkan oleh sekolah. Yang pertama itu adalah evaluasi implementasi kurikulum. Yang kedua, analisis kebutuhan dari evaluasi. Yang ketiga, perencanaan proses pengembangan kurikulum. Dan seterusnya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau dibaca mungkin semua otomatis tidak bisa kita sampaikan. Jadi nanti pada saat di asinkronus, begitu kita membaca semua materi ini, mungkin nanti di situ bisa didiskusikan di kelompok masing-masing. Kemudian besok pada saat sebelum kita materi yang
disampaikan oleh narasumber, ada dikasih ruang diskusi, ada tanya jawab, apa yang sudah kita kerjakan di proses asinkronus. Itu sekilas Bapak Ibu, masuk kita ke materi kedua. Ini waktu ini kita gas terus. Materi kedua, ini profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kurikulum nanti yang kita jalankan adalah kurikulum 2021 yang berajaskan profil pelajar Pancasila. Kalau Pancasila ada 5, butir-butir Pancasila ada 5, sila ke-1 sampai ke-5. Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, ini saya mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi nanti Bapak Ibu, pada saat kita melakukan proses pembelajaran, kita hubungkanlah semua profil ini ke materi kita. Bukan tentang beriman, bertakwa, bukan hanya untuk agama, ke semua materi, semua mapel di setiap fase. Bapak Ibu, mungkin di kurikulum 2001 ada istilahnya nanti fase, mungkin di materi yang lain akan dibahas. Di fase itu ada, kalau di SD, mulai dari SD itu fase A, kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan fase D itu adalah di jenjang SMP, mulai dari kelas 7 ke kelas 8 dan kelas 9. Sedangkan di SMK, SMA sederajat, di luar daripada SLB, itu ada 2 fase. Di kelas 10 itu adalah fase E. Sedangkan di kelas 11 dan kelas 12 adalah di kelas di fase F. Mungkin itu tambahannya Bapak Ibu, ada istilah fase di kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini. Yang kedua tadi Bapak Ibu, tadi yang pertama kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini nggak perlu mungkin kita jabarkan lagi. Yang kedua, kalau kita ke kanan, melangkah ke kanan dari gambar, itu ada berkebinekaan global. Secara definisi mungkin bineka walaupun berbeda-beda tapi satu. Yang global ini Bapak Ibu, kita nanti bukan hanya menerima perbedaan secara nasional, tapi kita harus menerima perbedaan dia secara internasional. Makanya disebutkan di situ adalah berkebinekaan global. Bukan hanya Papa Barat yang kita akui masalah budayanya atau kita hargai, mungkin secara global atau global mungkin dunia. Yang ketiga, bergotong royong, saling bahu-membahu. Yang keempat, kreatif, mencari ide yang baru bernalar kritis, Bapak Ibu. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, mungkin zaman kita sekarang pandemi corona ini, mungkin kita bisa lihat bagaimana informasi-informasi tentang corona, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang menyalahkan si A, ada yang menyalahkan si B. Ini sebagai contoh, nanti mungkin kita tuntut kepada peserta didik, kepada anak-anak kita, supaya bernalar kritis. Bisa menerima informasi itu yang mana yang benar dan akurat. Bisa membedakan mana yang memang berita murni atau berita hoax. Yang keenam adalah mandiri sendiri, mungkin tanpa ada bantuan. Mungkin kalau biasa
kita tuntut anak-anak harus belajar mandiri di rumah tanpa harus terpengaruh dengan lingkungan yang tidak benar. Itulah profil belajar Pancasila yang diharapkan nanti Bapak Ibu pada saat kita menerapkan kurikulum SMKPK ini. Tapi walaupun mungkin sebelum kita menerapkan kurikulum 2021 ini atau kurikulum SMKPK, ada baiknya Bapak Ibu pada saat kita masih menggunakan kurikulum yang 2013, revisi 2018, yang sudah dibagikan pembagian tugasnya, ini bisa kita pelan-pelan laksanakan Bapak Ibu. Mungkin di setiap materi yang kita sampaikan, ini profil pelajar Pancasila ini bisa kita taruh di bahan kita untuk merangkum semua bagaimana sebenarnya profil Pancasila itu, baik di yang setiap mata pelajaran kurikulum yang masih kurikulum revisi 2018. Sehingga nanti pada saat kita menerima edaran resmi pelaksanaan kurikulum SMKPK, mungkin mulai Agustus ini kita sudah bisa menjalankannya dengan baik. Bapak Ibu, mungkin cerita tadi tentang karakter dan kompetensi pelajar yang diinginkan dihasilkan di sistem pendidikan nasional. Dari pelajar Pancasila itu ada karakter-karakter yang perlu nanti kita sampaikan kepada anak-anak, karena kan profil pelajar Pancasila ini istilahnya belajar sepanjang hayat atau sepanjang hidup berarti bukan hanya siswa diajarkan untuk hanya belajar di SMK, tapi juga nanti setelah dari SMK juga tetap belajar dan belajar kembali. Mungkin seperti filosofi Ki Hajar Dewantoro, itu pasti banyak sekali yang perlu kita tiru, yang kita perlu jalankan nanti pada saat menjalankan kurikulum SMKPK ini. Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia di tahun 1945 di alinea keempat ini, kembali kita mengulang, mungkin Bapak Ibu, saya pun kalau tidak saya baca ini saya sudah lupa ini. Mungkin yang guru PKN yang hanya bisa mengingat ini. Undang-Undang Negara Republik Indonesia alinea keempat dan Sikdiknas pasal 3. Fungsi, visi, dan tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau di profil Pancasila tadi sudah jelas. Berarti sebelumnya juga ini sudah ada bukan hal yang baru. Ini sudah jelas di undang-undang itu sudah disebutkan di alinea keempat, walaupun mungkin tidak dijabarkan, tapi sudah mencakup semua profil daripada pelajar Pancasila tadi. Profil pelajar Pancasila ini bertujuan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Mungkin secara prakteknya Bapak Ibu ini memang terus terang memang susah atau sulit. Mungkin secara teori gampang saja. Kita diminta untuk menjalankan bagaimana itu profil pelajar Pancasila. Sebagai mungkin saya pribadi sulit atau susah. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita kembangkan, hal-hal yang perlu kita laksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden ini. Dihubungkan dengan karakter atau indikator yang ada di profil Pancasila. Tapi dengan tujuan semua mungkin adalah semua untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Makanya dibuat atau dibentuk atau dirancang dan
diolah oleh pemerintah bergabung dengan beberapa elemen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lain sebagainya untuk membentuk kurikulum ini. Dengan tujuan simpel saja mungkin Bapak Ibu, simpel mungkin terutama para peserta didik itu contohnya dituntut untuk mandiri. Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, boleh dikatakan mungkin di skop kita, boleh kita petakan berapa orang yang peserta didik ini sudah mandiri. Artinya mandiri yang positif bukan mandiri yang negatif. Bisa kita lihat petakan. Pengalaman kita Bapak Ibu pada saat kita pembelajaran yang lalu. Mungkin dari segi kemandirian atau segi dari kreatif anak-anak atau dari segi akhlaknya mungkin masih perlu kita bimbing lagi, perlu kita tambah lagi semangat anak-anak sehingga nanti di tahun ajaran ini mudah-mudahan di profil Pancasila ini bisa kita laksanakan. Mungkin sebelum ke anak-anak kita bisa kita implementasikan atau kita aplikasikan kepada diri kita sendiri. Bagaimana sebenarnya sudah profil belajar Pancasila ini sama kita sebagai guru, sebagai orang tua di rumah, apakah sudah bisa kita laksanakan minimal secuil atau belum? Itulah harapan pemerintah Bapak Ibu, mulai dari diri sendiri. Jadi nanti makanya di asinkronus ada mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mengartikan sesuatu, bagaimana kita menggali dan mencari informasi tentang sesuatu, kita diserahkan kepada diri kita sendiri. Apa tanggapan kita? Kalau bisa nanti Bapak Ibu pada saat asinkronus dari refleksi diri, ini silakan kita selalu dituntut untuk membuat bahasa diri sendiri, walaupun mungkin nanti referensinya ada dari internet dan sebagainya. Itu tentang profil belajar Pancasila. Yang ketiga Bapak Ibu, ini saya singkat saja. Yang ketiga, baik kita lanjut Bapak Ibu sedikit lagi tentang profil belajar Pancasila yang hubungannya dengan kurikulum. Nanti ini yang pertama tadi sudah dijelaskan apa itu profil belajar Pancasila tentang definisi. Profil belajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai peserta didik. Tadi elemennya atau dimensinya sudah ada Bapak Ibu, tadi ada 6. Ini mungkin satu persatu kalau kita bahas bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu diwujudkan dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Berarti sudah semua alam yang perlu diwujudkan, bukan hanya kepada pribadi kita, tetapi juga kepada tetangga kita,
kepada lingkungan kita, kepada dunia kita, dan kepada alam kita. Itu yang diharapkan atau diharapkan dari kita, untuk kita semua Bapak Ibu, itu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua tadi, berkebinekaan global. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap kebinekaan serta keadilan sosial. Yang ketiga, mandiri, memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi pada diri sendiri. Yang keempat, bergotong royong, melakukan kolaborasi. Nanti kita Bapak Ibu pada saat belajar ini adalah kolaborasi, bukan hanya narasumber tapi semua peserta juga berkolaborasi dengan pendamping atau Bapak Ibu yang sudah pernah ikut BIM-PPSD, melakukan kooperasi, memiliki kepedulian yang tinggi. Ini memang sulit Bapak Ibu, apalagi cerita kepedulian dan berbagi dengan sesama. Itulah yang di bagian dari bergotong royong tadi Bapak Ibu. Mungkin zaman-zaman sekarang, kalau kita lihat di lingkungan kita sendiri mungkin sudah jarang bergotong royong. Misalnya hanya definisi gotong royong mungkin membersihkan kampung saja mungkin udah jarang sekali Bapak Ibu bergotong royong. Saya dulu waktu saya masih sekolah, setiap itu hari Jumat ada gotong royong atau kerja bakti, semua siswa, semua guru itu berperan, baik itu membersihkan mungkin lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini nanti bisa kita galakkan kembali, baik dari pribadi mungkin sama sekolah juga. Yang kelima Bapak Ibu, berdasarkan kritis tadi, perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, kemudian menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Itulah yang bernilai kritis tadi Bapak Ibu. Kita peroleh informasi,